A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sally Mestari. Baik, di sini saya akan menjelaskan PowerPoint saya yang berjudul Implementasi Sistem Informasi Kesehatan atau SIK di Fasilitas Pelayanan Kesehatan di Indonesia. Yang pertama yaitu adanya latar belakang. Sistem Informasi Kesehatan atau SIK sebagai salah satu komponen utama dalam sistem kesehatan yang ada di suatu negara kini mulai diimplementasikan pada fasilitas-fasilitas pelayanan kesehatan yang ada di Indonesia. Implementasi SIK di fasilitas pelayanan kesehatan memiliki hasil yang beragam. Kajian pustaka terdahulu yang terkait dengan implementasi SIK telah banyak dilakukan. Permasalahan 1. Lemahnya tata kelola SIK. Kurangnya koordinasi dan regulasi jelas menghambat pemanfaatan SIK yang optimal. Hal ini berdampak pada kualitas dan ketersediaan data yang akurat. Yang kedua yaitu fragmentasi sistem. Banyaknya aplikasi SIK yang bekerja secara terpisah menyebabkan data tidak terintegrasi antar fasilitas kesehatan. Dan yang terakhir yaitu manajemen data yang kurang efektif. Tidak adanya sistem pengumpulan dan pengolahan data yang konsisten menyebabkan kesulitan dalam pengambilan keputusan berbasis data. Kemudian yaitu adanya manfaat. Yang pertama yaitu meningkatkan kualitas layanan kesehatan. SIK memungkinkan pelayanan lebih cepat dan akurat dengan pemantauan pasien yang lebih baik. Yang kedua yaitu adanya akses data terintegrasi. Data kesehatan tersedia secara cepat dan dapat diakses oleh berbagai pihak terkait. Dan yang terakhir yaitu adanya efisiensi operasional. Dengan dukungan teknologi, proses administratif dan pelayanan kesehatan menjadi lebih efisien dan efektif. Kemudian yaitu ada metode penelitian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah literatur review, yang mana berdasarkan dari kajian pustaka pada berbagai artikel dan jurnal ilmiah Indonesia diperoleh dari Google Scholar, buku cetak, buku elektronik, maupun sumber artikel dan jurnal ilmiah. Kemudian itu ada hasil penelitian. Setiap rancangan bangunan dan pengimplementasian sistem informasi di semua bidang industri tentu terdapat faktor-faktor yang menjadi indikator kesuksesannya, termasuk pula dalam sistem informasi kesehatan atau SIK. Salah satu faktor yang dapat digunakan sebagai tolak ukur kesuksesan rancang bangun oleh pengimplementasian SIK di berbagai fasilitas pelayanan kesehatan adalah dari sisi pengembangan sistem informasi itu sendiri. Kemudian yaitu pembahasan, beberapa langkah telah diambil untuk memperbaiki SIK di Indonesia, diantaranya 1. Implementasi e-kesehatan. Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan mulai mengembangkan berbagai aplikasi seperti SIMRS, SIHA, dan telemedicine untuk memfasilitasi pencatatan, surveillance, penyakit, dan manajemen logistik obat. Kemudian itu yang kedua yaitu integrasi data melalui DHIS 2, platform DHIS 2, District Health Information Software. Yang kedua yaitu digunakan untuk mengintegrasikan data dari berbagai aplikasi kesehatan di tingkat nasional. Kemudian yaitu yang ketiga, penerapan standar nasional. Penggunaan standar data seperti Kamus Data Kesehatan Nasional mulai diimplementasikan guna memastikan data kesehatan seragam dan kompatibel di seluruh Yang ketiga yaitu penerapan standar nasional. Penggunaan standar data seperti Kamus Data Kesehatan Nasional mulai diimplementasikan guna memastikan data kesehatan seragam dan kompatibel di seluruh wilayah. Kemudian yaitu kurangnya pemahaman SDM tentang SIK yang digunakan biasa membuat manfaat SIK yang diimplementasikan tidak dapat dirasakan secara maksimal. Kesimpulan dan saran penerapan SIK yang terintegrasi sangat penting dalam menghadapi tantangan kesehatan nasional. Namun untuk mencapai SIK dan efektif diperlukan penguatan dalam berbagai aspek. Standar dan regulasi. Pemerintah perlu menerapkan standar regulasi dan prosedur operasional SIK yang seragam. Baik, mungkin hanya itu saja yang bisa saya jelaskan mengenai materi saya yang berjudul Implementasi Sistem Informasi Kesehatan atau SIK di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Indonesia. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.